Selamat sore Pak Selamat sore. Jumakito. Nama saya Jumakitro Setepu. Jumakitro Setepu. Jumakitro Setepu. Bapak lahir tahun berapa Pak? Tahun 57. 57. Bapak lahir di sini? Lahir di sini. Orang Lahir tua di sini. saya pun Jumingun itu lahirnya sini. Tahun di sini. Lahir di sini orang tua saya. Orang tua Bapak meninggal tahun berapa? Tahun 95. 95. Berarti Bapak generasi berapa Pak? Ketiga, karena kakek saya dulu kemari udah bercocok tanam padi palawija dari mulai tahun 1870. 1870. 18.870 bahwasanya orang tua beliau sudah kakeknya sudah menanam sudah membuka lahan ini. Dulu masih lahan ini Bapak tahu lahan bagaimana? Hutan Pak, hutan. Hutan belantara. Sama kami pun kalau was-was dulu musuhnya harimau, beruang, monyet itu yang mau dijaga Pak. Nah setelah itu dari keturunan dari bapaknya Pak Jumakitro, apa dasar alas haknya yang sudah dipegang? Apa saja? Kepala kampung, surat kepala kampung. Surat kepala kampung tahun berapa itu? Tahun 60-an. Tahun 60-an. Nah setelah itu ada surat, Bapak tingkatkan enggak? Tingkatkan sampai ke SK Camat. Sampai ditingkatkan sampai SK Camat tahun berapa itu Pak? Tahun 2010 saya tingkatkan. Tahun 2010 SK Camat beliau. Apa yang Bapak alami di tempat ini? Begini, di sini penggusuran tanpa permisi, tahu-tahu didoser saja. Saya lagi motong padi di sini, ditimbun padi saya, jagung, tanaman keras semua di sorongnya tanpa permisi, tapi di backup oleh polisi dan preman. Nah, jadi oke Pak, Bapak digusur tanpa ada komunikasi yang baik. Tidak ada. Tanaman-tanaman Bapak pun sudah dihantam. Oh, dihantam. Nah, apa yang Bapak lakukan atau masyarakat yang melakukan masyarakat ini, ada nggak membuat pengaduan ke pemerintah penegak hukum? Sudah. Sejauh mana itu Bapak sudah dilakukan? Dulu Pak? pernah kami mengadu ke Pengadilan Negeri Medan. Ya. Udah. Itu pun kalau NO. Lagi kami mengadu ke Sunggal. Apa itu? Deli Serdang. NO juga. Sampai sekarang ke Jakarta. Sampai ke Jakarta saya. Ke ATR BPN. Sampai sekarang pun belum ada solusinya apapun, titik terangnya. Terus menerus dikerjakan sama orang ini, digusuri, ditimbuni sawah-sawah. Rumah-rumah pun hancurkan, tanam saja. Inilah kondisi lapangan, tanah dan ladang dan rumah yang sudah diratakan dan didoser. Inilah situasi kondisi. Nah, sedangkan beliau ini sudah keturunan ketiga ada di sini, bahkan memiliki surat SK Camat. Nah, saya dengar Pak informasinya bahwasanya kelompok Bapak, wadah Bapak ini sudah berangkat ke Jakarta. Bapak ikut ke sana ke Jakarta? Ikut. Nah, apa saja yang sudah dilakukan Pak di Jakarta? Saya melaporkan ke BPN, ATR, BPN sudah. Ya. Namun gitu belum ada titik terangnya Pak. Oke Pak, saya dengar saya pegang itu catatan notulen yang di Kementerian ATR, yang diwakili oleh Pak Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Pertahanan Nasional, Direktur Peraturan Penetapan. Nah di sini ada poin-poin Pak, bahkan perwakilan klien ada di sini, ada suatu kesepakatan perintah yang diajukan kepada Kapolda Sumatera Utara, bahwasanya segera dulu dihentikan segala kegiatan sebelum ada sesuatu yang penyelesaian dengan masyarakat. Dan di sini jelas saya bukakan sedikit poin 8 bahwasanya 2 minggu yang lalu Pak Widodo selaku Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan diminta oleh Pak Menteri untuk menghubungi Kapolda Sumatera Utara untuk menjadikan Simalingkar dan Sei Mencirim untuk ditetapkan sebagai status quo selama proses negosiasi mencari solusi sehingga tidak ada lagi regresif yang terjadi. Nah, ini akan kita coba nanti telusuri kepada Pak Kapolda. Dan informasi dari masyarakat bahwasanya perintah menteri ini dikangkangi oleh Kapolda Sumatera Utara. Kita telusuri nanti, kan kita minta konfirmasi langsung sama Kapolda Sumatera Utara. Berarti masyarakat ini menduga bahwasanya Kapolda Sumatera Utara juga ikut terlibat membackup mafia tanah. Itu menurut informasi dan yang tertulis. Saya bukan mengarang, ini faktanya. Dasarnya ada. Ini ya kami yang kami sudah laporkan kepada pimpinan kami Pak Pandana Baban selaku yang
memiliki redaktur pimpinan redaksi majalah hukum dan politik keadilan. TV Keadilan dan online dan Focus. Ini akan kita angkat ke media Keadilan di Jakarta, dan untuk ini akan saya laporkan ke pimpinan redaksi bahwasanya saya sudah dari lapangan. Apa harapan Bapak ke depan kepada pemerintah pusat? Saya minta tolong sama Bapak Presiden supaya diselesaikan hak kami dikembalikan. Itu saja Pak. Sekarang cucu saya pun macam mana lah, beladang bercocok tanam pun nggak bisa lagi kami, jadi makan pun berkurang. Sekolah anak pun anak cucu saya pun udah telantar. Namun begitu pun belum ada dapat bantuan dari pemerintah. Pak, surat saya resmi dari Camat Banjarbatu. Ini Pak responnya. Ini apa ada gunanya di pemerintah atau tidak? Di negara kita atau tidak? Pak, minta tolong Pak. Tolong dibantu masyarakat saya yang kecil kayak gini Pak. Seperti kami yang tua tertindas. Ya, lahir pun di sini, orang tua pun lahir di sini. Nah, ini yang surat pertama orang tua kami. Nah, ini tahun 60-an. Nah, ini dia Pak. Dari dasar orang tua saya. Sini ahli waris saya Pak. Gak mau pergi dari lokasi ini perladangan dan pertanian kami Pak. Diusir, dianggap PKI katanya. Nah, udah pada masa saya. Udah gitu masa saya ini tanpa konfirmasi, tanpa pemberitahuan apapun, kami digusur gitu saja seperti binatang Pak. Oke, dari mendengar cerita Bapak Cuma Kitro ini, dan berdasarkan legal standingnya, bahwasanya negara kita ini bukan lagi negara hukum, main hantam kromo, tak ada lagi aturan, hak asasi manusia pun tidak ada lagi. Apakah negara kita ini masih negara hukum? Ayo kita telusuri. Itulah dulu sementara sore hari ini kami berada di lapangan. Terima kasih. Nah, dulu rumahnya Pak di sana, di Sorong sampai kemari ini Pak. Ini namanya Arul. Itu agak kurang karena operasi itu agak larilah dia. Nah, sampai sekarang dia nggak mau pergi karena nggak tahu dia mau pergi kemana. Daun-daunan ini dimakan nih Pak. Nah, inilah dia bertahan sampai sekarang, tidurnya di sini nih Pak. Inilah tidurnya dia sampai sekarang. Kayak ginilah dia tidur. Bayangkan. Bayangkan kayak gini tidur ponakan saya ini di Sorong di sana. Di sinilah tidurnya dia. Udah macam binatang dibikin orang itu. Nah, di situ dari sana rumahnya di Sorong kemari. Ini kamar mandi. Jadi ini tanah siapa Pak? Tanah kita, tanah saya. Nah, numpang di sini dia untuk karena dia nggak mau campur sama orang kalau recok karena itu orang itu. Nah, di foto itu. Mau dari dulu apa diwawancarai? Nah, inilah yang di Sorong rumahnya. Ngomongnya itu lari-lari aja. Dokter-dokter. Siapa namanya Pak? Arul. Anak kakak saya. Oke. Nah, dia dari kecil di sini. Oke. Di sini ada sekitar 50 entah 60 70 kakak lah yang didoser, rumahnya dihancurkan sama PTP 2. Sampai sekarang tidak berhentinya juga, diteruskan saja. Saya udah dapat surat dari kementerian itu pun teguran, terus lanjut bekerja dia Pak. Semangat ditambahi armadanya itu kan itu Pak, masih ada banyak semangat tambah.